Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya ingin memberikan sedikit tambahan panduan mengenai penggunaan Allen di Universitas Andalas. LPTK UNAN sendiri itu sudah menyediakan panduan dalam bentuk video. Sudah ada sekitar 15 video di-upload di channel YouTube Universitas Andalas, dan ini sudah sangat lengkap memandu kita untuk memakai Allen tersebut. Namun saya ingin menambahkan terkait dengan mahasiswa. Siapa mahasiswa yang bisa ikut masuk ke kelas kita tersebut? Nah, yang masuk ke kelas tersebut secara sistem Allen ini bisa tamu. Tamu artinya dia tidak perlu register dulu atau daftar dulu. Yang kedua adalah tentunya yang register tersebut. Nah, yang register tersebut perlu kita atur juga. Maksud saya seperti ini. Server Allen itu sendiri ada di masing-masing fakultas. Contoh saya di Fakultas Teknik itu ada FT Allen unan.ac.id. Dan di sana ada kelas-kelas yang ditawarkan oleh setiap jurusan. Dan mahasiswa nanti ya kalau saya bilang ya bisa iseng aja masuk ke suatu kelas tersebut dan mereka klik satu kelas tersebut dan seperti ini. Nah, mereka bisa terdaftar aja dan ikut dalam kelas tersebut. Ini mungkin akan sedikit mengganggu bagi kita sebagai dosen ketika kita akan memberikan nilai, memberikan tugas, dan kita akan menemukan bahwa ada yang tidak membuat tugas, ada yang tidak memasukkan tugas, dan ternyata kalau kita cek yang namanya nggak ada di absen kita, ya karena memang mereka tidak mengambil di kelas kita tersebut. Jadi akses siapa yang bisa mendaftar ke kelas itu perlu kita batasi. Belum lagi jika seandainya ada kelas paralel. Contoh kalau saya di sipil ada 4 kelas paralel A, B, C, dan D. Saya mengajar di C dan D, dosen lain mengajar di A, B. Nah, bagaimana mencegahnya agar mahasiswa-mahasiswa dari kelas A dan B tersebut itu tidak masuk ke kelas saya? Nah, disitulah kita perlu mengatur siapa mahasiswa yang bisa masuk atau mendaftar di kelas kita tersebut. Itu bisa kita atur masuk ke kelas kita tersebut. Contoh, saya masukkan di sini. Ini contoh kelas saya tersebut. Di bagian course administration, kita nanti akan ada bagian users. Bagian users tersebut ada enrollment methods. Bagaimana cara pendaftaran tersebut. Nah, ini secara defaultnya ada beberapa manual enrollment yang kita memasukkan. Self enrollment student artinya mahasiswa sendiri yang mendaftar seperti yang kita lihat tadi. Dan ini yang perlu kita atur. Ini bisa kita edit dengan mengklik tanda ini. Dan kalau kita klik, nah kemudian bisa kita atur di sini. Dan yang terpenting di sini adalah enrollment key ini. Enrollment key ini itu berfungsi sebagai password. Contoh kalau saya pakai enrollment key-nya seperti ini. Saya tulis Corona 2019. Yang punya enrollment key ini, dialah yang bisa nanti mendaftar masuk ke kelas ini. Tanpa ini mereka tidak bisa mendaftar. Nah, jadi ini berfungsi sebagai password. Password untuk masuk ke kelas kita, dan ini bisa kita sebarkan ke mahasiswa-mahasiswa yang mengambil di mata kuliah saya. Nah, seperti di saya punya grup WA untuk masing-masing kelas. Nah, tinggal saya nanti mengirim enrollment key ini ke mahasiswa, mereka mendaftar dan memakai enrollment key ini untuk mendaftar ke kelas saya. Sehingga mahasiswa-mahasiswa lain dari kelas-kelas lain itu tidak terdaftar di kelas saya. Nah, sehingga ini ya bermanfaat untuk membatasi bahwa
yang masuk di kelas saya tersebut adalah yang benar-benar ya sudah mengambil kuliah, terdaftar di KRS mereka. Nah, mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih.